Halo, bertemu lagi dengan saya Juanda Pangaribuan. Kali ini kita akan bicarakan tentang fungsi anjuran mediator. Yang mau saya sampaikan ini saya kutip dari buku saya yang berjudul Seluk-beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Fungsi yang pertama dari anjuran adalah sebagai solusi penyelesaian perselisihan. Di dalam anjuran kita bisa temukan seperti apa solusi yang ditawarkan oleh mediator. Fungsi yang kedua adalah anjuran itu sebagai modal hukum orang atau perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Yang boleh mengajukan gugatan ke PHI adalah mereka yang memiliki anjuran. Nah, yang ketiga adalah anjuran itu berfungsi sebagai sarana menentukan jenis perselisihan. Apa jenis perselisihan di dalam anjuran? Itulah jenis perselisihan yang bisa diajukan ke pengadilan hubungan industrial, karena itu sebagai bukti bahwa perselisihan itu sudah dilakukan mediasi. Yang keempat adalah anjuran itu menentukan pihak yang boleh bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Namanya yang disebutkan di dalam anjuran, itulah yang boleh sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Jika namanya tidak disebutkan sebagai pihak berselisih di dalam anjuran mediator, maka dia tidak bisa mengajukan gugatan serta tidak bisa digugat karena belum bermediasi kepada nama tersebut. Lalu yang berikut adalah fungsi berikutnya adalah anjuran itu untuk menentukan jenis perselisihannya. Jika dalam anjuran perselisihannya adalah mengenai perselisihan kepentingan, maka di dalam gugatan hanya boleh dengan perselisihan kepentingan, tidak boleh diarahkan menjadi perselisihan PHK. Jika anjurannya mengatakan jenis perselisihannya adalah mengenai PHK, maka tidak boleh digeser menjadi jenis perselisihan yang lain ketika diajukan gugatan ke PHI. Lagi-lagi pegangannya adalah anjuran. Dengan demikian, jenis perselisihan yang digugat di PHI apakah sudah dimediasi atau belum, maka itu akan terlihat dengan jelas di dalam anjuran mediator. Yang berikutnya adalah fungsi yang lain. Anjuran bisa digunakan mengetahui apakah satu perselisihan itu sudah daluarsa atau belum waktu pengajuannya. Di dalam anjuran, sebagai yang pertama kali menyelesaikan perselisihan, akan terlihat kapan perselisihan itu diregister di mediasi, kapan mediator menerbitkan anjuran. Dari apa yang saya terangkan tadi, saudara-saudara, itu sifatnya mengikat. Sehingga barang siapapun yang mengajukan gugatan ataupun yang digugat di pengadilan hubungan industrial dapat memperhatikan posisi hukumnya, apakah sudah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Apakah fungsi anjuran itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika di dalam anjuran nama saudara tidak disebutkan sebagai pihak berselisih, maka saudara tidak boleh menggunakan anjuran itu mengajukan gugatan. Juga saudara tidak bisa digugat karena saudara tidak termasuk nama yang disebutkan di dalam anjuran itu. Jadi, saudara, anjuran itu penting dipahami dengan baik dan benar, sehingga saudara-saudara dapat melakukan sesuatu
jika ternyata gugatan yang saudara hadapi tidak lengkap memenuhi syarat sebagaimana fungsi anjuran tadi. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang akan datang.